Oke, mata kuliah kita hari ini yaitu Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji manajemen lembaga pendidikan Islam di lembaga swasta, lembaga swasta. Jadi kita sudah masuk ke ini ke poin materi yang sudah sangat teknis. Karena itu sangat penting bagi kalian untuk mengikuti materi ini. Jangan sampai eh, ketiduran ya. Terus ini nanti bisa menjadi bekal kalian untuk bisa menjadi pendiri lembaga pendidikan. Ya, karena pendidikan swasta tentu berbeda ya dengan negeri ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang sedikit menyangkut perbedaan antara swasta dan negeri, termasuk dalam hal pemasarannya ya, marketingnya, promosinya, atau sellingnya. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas itu marketingnya. Marketing itu bisa bentuknya promosi, bisa bentuknya eh, selling ya, eh, menjajakan secara langsung kepada pihak-pihak calon konsumen kita. Oke, kita masuk ke pengelolaan lembaga pendidikan swasta karena memang berbeda dari lembaga pendidikan negeri ya. Pada umumnya, pendidikan swasta itu didirikan oleh orang-orang yang memiliki keprihatinan terhadap keadaan masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan yang layak, sehingga kemudian perlu membantu masyarakat, perlu membantu pemerintah dalam menyediakan pendidikan untuk masyarakat. Nah, sehingga kemudian orang-orang yang mendirikan lembaga pendidikan itu tentunya orang-orang yang seharusnya memiliki kemampuan finansial yang cukup, memiliki kelebihan sehingga dia tidak membutuhkan lagi. Istilahnya sudah cukup dengan yang dimilikinya, sudah tidak memikirkan duniawi lagi karena sudah istilahnya gitu sudah dimiliki. Artinya dia dapat dibilang orang kaya lah begitu. Kalaupun tidak sendiri bisa berkelompok. Jadi misalnya eh, kamu punya eh, kamu tergolong orang kaya dan kekayaan kamu tidak habis 7 turunan begitu ya. Terus masih ada uang lebih misalnya 10 miliar. 10 miliar ini kok nggak digunakan ya. Padahal anak-anak saya itu udah misalnya ya anak-anak kita udah kebagian warisan banyak. Lebih-lebih lah pokoknya. Nah, terus kamu masih punya uang 10 miliar ini nggak nggak dipakai untuk apa-apa. Lah ini maunya untuk amal ibadah misalnya gitu untuk akhirat. Atau kalau orang sekuler ya mungkin untuk nama baik lah begitu ya. Jadi kalau orang yang eh, beragama kan biasanya diniati untuk amal ibadah untuk bekal kehidupan kelak di akhirat. Nah, ternyata kemudian melihat kondisi masyarakat seperti itu, pemerintah belum menyediakan layanan pendidikan yang lengkap, yang baik. Kalaupun ada itu jauh misalnya. Kalaupun ada itu nggak sesuai dengan visi keislaman kita. Yang disediakan pemerintah itu sekolah negeri yang cenderung sekuler. Nah, kita misalnya ingin sekolah yang berbasis agama. Karena itu kemudian kita ingin menyediakan lembaga pendidikan yang untuk masyarakat sehingga nanti terbentuk lulusan-lulusan yang di samping sainnya tinggi, imannya juga kuat itu. Jadi eh, seimbang antara dunia dan akhiratnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendirikan lembaga pendidikan, misalnya bentuknya madrasah gitu ya? Apakah itu RA, Rodotul Atfal,
MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, MA, atau perguruan tinggi keagamaan Islam misalnya. Nah, ini kalau kita ingin menyediakan lembaga pendidikan ini untuk masyarakat, maka syaratnya terlebih dahulu kita harus memiliki kelembagaan yayasan. Nah, begitu. Nah, yayasan itu ketika didirikan terlebih dahulu harus dipahami undang-undang tentang yayasan. Di antaranya mengatur bahwasanya undang-undang yayasan itu merupakan upaya seseorang atau kelompok yang kemudian memisahkan hartanya, dan harta yang dipisahkan itu sudah tidak bercampur lagi dengan harta pribadi. Harta yang sudah terpisah itu digunakan untuk yayasan. Nah, begitu. Nah, tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan finansial. Jadi mendapat gaji pun nggak boleh, honor nggak boleh, yang boleh ya sekedar transport. Jadi yang diperoleh ya tadi nama baik atau amal ibadah yang nanti diperhitungkan di akhirat. Nah, di yayasan itu memang terdiri dari pembina, pengurus, pengawas. Dan di sana kemudian dicantumkan dalam ADART yayasan. ADART yayasan ini mengatur hubungan antar pembina, pengurus, dan pengawas. Setelah semua tercukupi persyaratan-persyaratannya itu, maka kita bisa mengajukannya ke notaris untuk dilegalkan. Berapa biayanya? Ya, macam-macam. Tidak sama antara notaris satu dan notaris yang lain. Tetapi secara umum mungkin antara 2 juta, 3 juta. Bahkan bila notaris itu memang respect dengan kita yang sedang berupaya untuk mendirikan lembaga pendidikan nirlaba, boleh jadi ada yang menggratiskan. Nah, begitu ya. Tetapi umumnya rata-rata mungkin sekitar 3 juta. Nah, berikutnya juga harus dilegalkan kepada Kemenkumham, jadi lewat notaris, notaris yang nguruskan, sehingga nanti akan keluar surat dari Kemenkumham terkait legalitas yayasan kita. Jadi yayasan akhirnya terdaftar di Kemenkumham. Nah, berikutnya kemudian ketika notaris sudah kita pegang, terus kemudian surat Kemenkumham juga sudah kita pegang, maka berikutnya kita sudah bisa mulai mengurus berbagai persyaratan pendirian lembaga pendidikan. Nah, kalau misalnya kita ingin mendirikan lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kemendikbud, biasanya kita mendaftar dulu di aplikasi, sudah tersedia aplikasinya. Aplikasinya kalau nggak salah itu namanya Siaga. Nah, itu kemudian ketika kita memerintahkan admin yayasan untuk mengurus akun, membuat akun di aplikasi tersebut. Jadi misalnya kita buka websitenya Kemendikbud, terus kemudian kita cari pendirian perguruan tinggi itu di mana. Nah, itu kemudian nanti bisa kita klik. Ketika sudah masuk di lamannya, maka kita bisa melihat kira-kira membuat akun itu di mana. Nah, ketika kita sudah bisa membuat akun, biasanya ketika kita buat akun itu akan diverifikasi dulu, misalnya disuruh upload ADART-nya, disuruh upload apa itu akta notarisnya atau surat dari Kemenkumham, surat ketetapan Kemenkumham gitu ya. Nah, kalau sudah dan sudah diverifikasi oleh pihak Kemendikbud atau boleh jadi di Kemenak juga ada, maka kita bisa kemudian diberi akses untuk mengajukan pendirian perguruan tinggi. Nah, ketika kita misalnya sudah tahu laman untuk mengajukan apa itu perguruan tinggi, maka kita kemudian mengisi semua hal yang dibutuhkan. Karena sekarang pada umumnya pengurusan apa ini? Pengurusan administrasi sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi ya, sudah digital. Nah, karena itu kemudian ketika kita sudah
berada di akun yang tadi memberikan akses untuk kita mengajukan, maka kita ajukan semua yang dibutuhkan itu, kita penuhi misalnya surat permohonannya, terus kemudian proposalnya. Nah, proposal itu isinya apa? Ya macam-macam, sesuai dengan panduan di Siaga misalnya di peraturan itu, apa saja sih syaratnya, misalnya kurikulumnya, struktur organisasinya, jadi misalnya lembaga pendidikan tinggi, itu strukturnya seperti apa, terus personalianya seperti apa, dosen tetapnya berapa, minimal dosen tetapnya ada 5 misalnya begitu. Nah, terus kemudian harus disediakan rekening yang sudah ada dananya, apakah 500 juta atau berapa per prodi. Kenapa begitu? Karena pemerintah mengharuskan bahwa lembaga pendidikan yang didirikan itu betul-betul bisa beroperasional, bisa beroperasi dan beroperasinya secara benar, secara layak. Secara benar itu seperti apa? Setiap dosen tetap misalnya, itu kan wajib diberikan honorarium atau gaji ya sebesar UMK misalnya, upah minimum kabupaten. Atau dalam bahasa undang-undangnya itu digaji secara layak. Nah, misalnya ada dosennya 5, terus TU-nya berapa, begitu, terus kemudian strukturalnya itu kemudian digaji berapa, terus untuk operasional yang lain, misalnya apakah biaya wifi, biaya listrik, itu sudah harus ya terencanakan dan itu sudah ada plafon anggaran di rekening tersebut. Sehingga kemudian dipastikan bahwasanya lembaga pendidikan ini nanti ketika diberikan izin itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu. Nah, itu yang sering eh, yang seharusnya dipenuhi ya. Tetapi, nah ini ada pensiasatan-pensiasatan yang sebetulnya nggak benar tapi sering dilakukan. Kadang-kadang yayasan itu tidak memiliki dana yang besar. Ada yang modalnya nekat, ada yang modalnya niat baik, tidak punya dana, terus kemudian berusaha mendirikan perguruan tinggi misalnya. Terus ketika rekening itu diminta, maksudnya di, diharuskan difotokopi atau di scan yang sudah berisi nominal sejumlah misalnya 500 juta atau 1 miliar begitu. Ya, bisa sebetulnya menyediakan di rekening, tapi itu hanya di atas kertas. Karena apa? Karena boleh jadi yayasan tersebut itu hanya pinjam sementara kepada orang kaya begitu, dalam rangka supaya bisa memenuhi syarat. Tapi nanti akhirnya dana itu dikembalikan, tidak digunakan untuk operasional. Nah, ketika operasional, dosennya mungkin ya digaji ala kadarnya, TU-nya juga demikian, terus kemudian ya semua serba tidak standar, tidak layak. Nah, itu sebetulnya tidak dibenarkan ketika proses pembelajaran, proses pendidikan itu dilaksanakan seperti itu berarti tidak memenuhi standar nasional dalam bidang macam-macam, apakah standar nasional tentang isinya, kompetensinya, atau pembiayaannya, atau mungkin surplusnya. Nah, begitu. Harusnya pelaksanaan pendidikan itu memenuhi standar tadi, standar pembiayaan. Pembiayaannya itu harusnya sekian, sekian, sekian. Ternyata dananya nggak ada. Nah, itu sebetulnya sudah nggak memenuhi ketentuan. Tetapi seringkali hal itu ya terjadi dengan kondisi yang tadi saya ceritakan, bahwasanya yayasan yang sebetulnya nggak punya uang, itu ketika eh, memenuhi syarat pendirian itu mencantumkan rekening yang dananya itu sebenarnya dana pinjaman dan tidak kemudian dipakai untuk operasional dalam jangka waktu tertentu sebelum mendapatkan dana dari masyarakat. Kalau kemudian sudah berjalan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, nah itu kan ada dana masuk, tetapi biasanya belum cukup untuk operasional, sehingga dana yang tadi disediakan di awal di rekening itu harusnya untuk operasional begitu. Oke, sementara saya eh, berikan penjelasan seperti itu, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan respon terlebih dahulu. Silakan, silakan.
Nah, itu tadi sekilas saya ceritakan bagaimana pendirian lembaga pendidikan yang di tingkat perguruan tinggi ya. Bagaimana dengan yang di level madrasah aliyah ke bawah? Nah, ini kewenangannya ada di Kementerian Agama tingkat kabupaten. Sekarang kayaknya sudah didelegasikan di tingkat kabupaten atau mungkin di wilayah untuk yang MA. Nah, untuk RA, MI, MTS mungkin masih di Kemenak Kabupaten. Nah, tentu kemudian semua persyaratan yang dibutuhkan itu dilengkapi, biasanya masih berupa manual ya. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi. Nah, ini yang kemudian seringkali terjadi bahwa prosesnya itu berjalan lambat. Karena apa? Karena ketika pekerjaan masih dilakukan secara manual, itu seringkali eh, tidak sesuai dengan tidak mendapatkan layanan prima. Layanan prima itu ya layanan yang cepat gitu ya, layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Harusnya misalnya ketentuannya itu pengurusan pendirian lembaga pendidikan itu waktunya 1 minggu misalnya. Nah, itu seringkali 2 minggu, 3 minggu, bahkan 2 bulan itu belum selesai. Kenapa? Karena eh, ya proses manual itu kadang-kadang ketelisut atau bagaimana begitu. Nah, setelah itu mestinya baru eh, yayasan memerintahkan lembaga pendidikan yang di bawahnya itu untuk menjalankan kegiatan pendidikannya gitu. Itu kalau sudah ada izin operasional yang diterbitkan dari Kementerian Agama misalnya atau dari Kementerian Pendidikan atau dari bupati atau dari eh, gubernur misalnya. Nah, ini adalah proses pengurusan pendirian lembaganya ya. Proses pengurusan pendirian lembaga oleh yayasan setelah yayasan tadi sudah terlebih dahulu memiliki legalitas dari notaris dan dari Kemenkumham. Nah, pada prakteknya ada beberapa apa ya kejadian. Misalnya Kemenak belum memberikan izin, tapi merekomendasikan agar bergabung dulu menjadi filial dari madrasah lain yang sudah eksis. Jadi operasinya di yayasan tersebut, di madrasah yang akan didirikan, tetapi administrasinya, pendaftarannya, dan macam-macam itu mengikuti madrasah lain. Setelah 2-3 tahun, ternyata dianggap madrasah ini bisa beroperasi, baru Kementerian Agama misalnya mengeluarkan SK izin pendiriannya, SK izin operasionalnya. Nah, sering terjadi begitu ya. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan cerita tersebut. Jadi tidak selalu SK atau izin operasional madrasah itu ketika mengurus di tahun pertama itu langsung keluar. Ada yang tidak dikeluarkan dulu tetapi diminta berjalan dulu menjadi filial, menjadi kelas jauh dari madrasah yang sudah eksis. Nah, gitu. Nah, tentu kemudian segala hal administrasi dari sekolah yang diikuti itu tentu harus dipenuhi pembayarannya dan macam. Artinya pengelolaannya itu tidak leluasa gitu karena kita mengikuti sekolah lain. Nah, gitu. Tetapi ketika sudah ada izin operasional, maka kita kemudian bisa mengolah sendiri. Bentar ya, saya minum. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kemudian lembaga pendidikan itu sudah mendapatkan izin operasional, maka menjalankan roda organisasi lembaga pendidikan ini juga harus memperhatikan manajemen yang benar dalam mengelola lembaga pendidikan. Nah, tentu yang paling baik itu pertama kali yayasan harus menyediakan statuta atau ADART madrasah tersebut. Bagaimana sih pengaturannya? Nah, ini boleh jadi sudah masuk di ART, ADART yayasan. Boleh jadi sudah masuk, nggak apa-apa. Jadi misalnya di situ diatur mekanisme pemilihan kepala madrasah.
Tetapi kalau di awal, karena sedang proses pendirian, boleh jadi tidak banyak orang yang mau. Maka ini prosesnya boleh jadi ditunjuk oleh yayasan. Tapi setelah misalnya berjalan 2-3 tahun dan kemudian nanti dirasa sudah siap untuk pemilihan, boleh jadi di aturan tersebut diberikan ketentuan mekanisme pemilihan. Apakah semua warga itu memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya. Terus periodenya misalnya 5 tahun menjabat dan dapat dipilih kembali untuk jabatan 1 periode lagi atau boleh sampai 3 periode itu harusnya sudah ada ketentuan di yayasan di ADART-nya ya. Nah, boleh jadi nanti di tengah perjalanan kepala madrasah tidak menjalankan ketentuan yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ada kewenangan untuk misalnya mencopot kepala madrasah dan sebagainya. Nah, ketika kemudian kepala madrasah itu sudah eh, dipilih, tetapi harusnya sebelum pemilihan itu terlebih dahulu ada proses penyampaian visi misi ya. Nah, visi misi yang nanti kemudian disepakati dipilih oleh misalnya kalau ini pemilihannya, kemudian visi misinya itu kemudian dibicarakan, dibahas dan diajukan ke yayasan. Kalau memang sudah terpilih kepala madrasah tersebut, visi itu bisa menjadi visi madrasah, visi misi madrasah. Nah, tentu kemudian setelah itu dijabarkan ke dalam Renstra atau Renov, terus program kerja. Ada istilah program kerja yang di madrasah itu sebutannya RKM, Rencana Kerja Madrasah. Dan ini kayaknya sudah tiap tahun Kemenak mengharuskan madrasah-madrasah itu mengirimkan RKM-nya, rencana kerja madrasahnya. Sehingga kemudian semua sekolah atau semua madrasah di lingkungan Kementerian Agama itu betul-betul punya plan. Bagaimana kita kemarin sudah belajar manajemen, itu bisa menggunakan rumus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, itu bisa eh, melakukan manajemen seperti itu. Nah, berarti kalau ada program kerja, itu ada plan. Kalau ada Renstra, ada Renov, itu berarti ada plan, ada perencanaan. Sekolah ini mau dibawa kemana? Sekolah ini mau mencapai target apa saja? Itu sudah ada perencanaannya. Terus kemudian RKM tersebut atau program kerja tersebut, kalau ya mestinya diajukan ke yayasan untuk disetujui. Termasuk RAPB-nya, pendanaannya. Pendanaan program kerja tadi itu, kalau kita sebut misalnya RAPB, nah itu disusun bersama oleh kepala madrasah, bersama unit-unit di dalam sekolah tersebut, misalnya waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, waka humas, itu kira-kira butuh program apa saja dan butuh dana berapa saja. Nah, setelah itu kemudian diajukan usaha itu ke yayasan. Nah, dana yang masuk ke madrasah tersebut bisa saja berada di yayasan, bisa saja di madrasah. Kalau kemudian di yayasan, berarti ketika disetujui program kerja dan anggaran tadi oleh yayasan, maka kemudian lembaga atau madrasah itu kemudian dapat mencairkan anggaran yang sudah disetujui oleh yayasan tadi itu. Sehingga kemudian dalam kurun 1 tahun, lembaga madrasah ini sudah sudah apa ya, sudah mengetahui kegiatan dan anggarannya itu yang sudah disetujui yayasan itu eh, apa saja dan berapa itu sudah diketahui. Nah, jadi sudah ada perencanaan di awal tahun begitu. Nah, berikutnya kemudian ketika dana yang masuk itu sudah, nah boleh jadi nanti ada yang tertinggal ya. Maksudnya apa ya? Tidak semua dana masuk itu kemudian habis untuk program kerja, yaitu bisa aja di saving untuk pengembangan, nah saving untuk kenaikan kesejahteraan atau saving untuk bonus
Atau untuk hari raya misalnya ada apa itu tunjangan hari raya THR misalnya begitu. Atau boleh jadi ada santunan ketika misalnya ada keluarga dari guru atau pegawai di situ yang misalnya kecelakaan atau mungkin meninggal. Nah, itu ada dana yang bisa diperuntukkan untuk itu. Nah, sehingga di sini dana yang masuk yang dari masyarakat misalnya apakah dari pemerintah juga itu kemudian tidak habis untuk operasional saja gitu. Nah, sehingga kemudian kepala madrasah bersama warga madrasah, apakah waka-wakanya, TU, bendara, dan guru-guru, itu kemudian bisa melaksanakan program kerja yang sudah dirancang untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Nah, ini berarti sudah do, cek. Nah, nanti kemudian di tengah-tengah ada monitoring, boleh jadi dari yayasan begitu ya, dari yayasan 3 bulan sekali meninjau pelaksanaan program kerjanya. Program kerjanya sudah ditujui dan anggarannya itu sudah benar atau belum. Nah, itu bisa dievaluasi, dimonitor. Apakah 3 bulanan atau 6 bulanan. Nah, begitu. Tapi di akhir tahun dipastikan bahwasanya madrasah atau kepala sekolah menyusun laporan kinerja dan laporan anggaran. Nah, gitu. Dan anggaran ya. Jadi anggarannya juga harus di LPJ-kan. Bukti-buktinya juga harus ada sehingga kemudian akuntabel, kredibel begitu. Sehingga kemudian yayasan tidak curiga bahwasanya ada penyimpangan atau penyelewengan, ada korupsi dan sebagainya. Nah, jadi setiap tahun kepala madrasah menyampaikan laporan kepada yayasan. Tapi sebelum laporan ke yayasan, tentu kepala madrasah meminta semua unit yang mempunyai program kerja dan sudah apa ya, sudah mendapatkan anggarannya itu melaporkan pelaksanaan program dan sekaligus capaiannya, apakah sesuai target atau tidak. Nah, itulah siklus yang harusnya dipenuhi ya dalam manajemen madrasah sehingga kemudian operasional madrasah itu sesuai dengan harapan semua stakeholder bahwasanya penyelenggaraan pendidikan itu dilaksanakan secara benar, tujuan tercapai, dan misi yayasan untuk menyediakan lembaga pendidikan yang standar, yang layak bagi masyarakat itu betul-betul terpenuhi. Nah, silakan boleh memberi respon, memberi tanggapan, memberi pertanyaan, boleh dengan chat, boleh ya, silakan. Saya tunggu segera. Waktunya sudah hampir habis, tinggal 9 menit. Syarifah, silakan, Syarifah. Dita, Dita, Dani, Maul. Nah, ini tidur semua ini. Silakan. Siapa ini? Adi Prasetyo. Adi, mana Adi? Silakan, silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Belum ada pertanyaan, Pak. Nah, kamu sudah paham belum terkait apa yang tadi saya sampaikan? Insya Allah sudah paham. Oh, gitu ya. Artinya kalau kamu mendirikan madrasah gitu udah ngerti ya caranya ya. Walaupun belum punya anggarannya, walaupun belum punya dananya begitu ya, tapi sudah ngerti caranya gitu ya. Dan ngerti menjalankan, memanage organisasinya. Kalau sebagai yayasan harus bagaimana, kalau sebagai
madrasah, kepala madrasah itu bagaimana? Nggak ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau kemudian madrasahnya itu nggak punya dana? Ayo coba bayangkan. Ada yang bisa jawab? Di mana tanggung jawab yayasan? Kalau misalnya madrasah itu tidak punya dana untuk operasional, untuk menggaji guru tiap bulannya. Terus kemudian untuk misalnya membayar listrik, membayar itu tanggung jawab siapa? Mungkin bisa mengajukan dana lewat proposal, Pak, atau cari donatur. Siapa itu yang mengajukan? Siapa yang melakukan itu? Mungkin dari pihak yayasan, Pak. Dari yayasan. Oke. Ya, boleh jadi ada ketentuan yang harus disepakati antara yayasan dan madrasah. Misalkan madrasah itu diberi kewenangan untuk menggali dana. Nah, penggalian dana itu memang harus diatur. Jangan sampai nggak ada pengaturannya, lepas kendali. Kadang-kadang itu misalnya ya, ada kepala madrasah secara individual mengatasnamakan madrasah, mencari pendanaan, mengajukan proposal ke sana kemari. Tapi kemudian akhirnya peruntukan hasilnya itu diambil sendiri misalnya. Itu kadang-kadang karena nggak ada pengaturan yang jelas gitu. Nah, sebetulnya eh, tanggung jawab utama ada di yayasan. Cuma madrasah kadang-kadang punya apa ya, semacam upaya-upaya seperti yang disampaikan oleh Dani tadi ya. Jadi tidak selalu kemudian meminta anggaran dari yayasan. Jika ternyata yayasan memang memiliki dana yang besar, ya nggak apa-apa. Tetapi yayasan juga kedepannya itu juga harus berupaya mendorong madrasah itu mandiri. Apakah kemudian diizinkan madrasah itu mendirikan unit usaha koperasi? Kalau mengandalkan bantuan, wah ini gawat ini. Masa hidupnya lembaga pendidikan Islam itu dari selalu mengemis begitu. Ini kan prihatin kita ini. Nah, ini jangan sampai. Apakah memberdayakan eh, BAS, mendirikan badan amil zakat yang kredibel, yang profesional, sehingga kemudian yang akuntabel, sehingga kemudian orang-orang kaya di sekitar madrasah itu yakin, percaya bahwasanya eh, zakatnya, zakat malnya, kalau zakat fitrah ya nggak bisa itu. Zakat malnya itu mestinya bisa disalurkan ke badan amal zakat yang dimiliki oleh madrasah kita dan peruntukannya jelas, akuntabel, dilaporkan secara rutin kepada eh, muzaki gitu. Nah, itu contoh aja, contoh. Jadi kalau kemudian eh, selalu mengandalkan proposal itu biasanya berat itu. Jadi unit usaha boleh jadi dijalankan oleh madrasah, boleh jadi dijalankan oleh yayasan. Tetapi yang paling penting adalah di situ ada peraturannya, ada ketentuannya, apakah di statuta atau di ADART. Bahwasanya madrasah diizinkan mendirikan unit usaha misalnya. Terus nanti hasilnya itu misalnya dijadikan satu dengan semua pendapatan yang telah yang dimiliki oleh madrasah. Nah, tergantung apakah ditempatkan di yayasan atau ditempatkan di madrasah. Itu pilihan saja. Tetapi yang penting adalah penggunaannya itu sepengetahuan atau sepersetujuan yayasan. Kecuali yang misalnya dalam batas-batas tertentu yang diberi kewenangan. Misalnya ya, dana taktis sebesar sekian-sekian itu tidak secara detail harus pengetahuan yayasan. Misalnya ya ada seringkali di madrasah itu kan ada tamu. Nah, tamunya itu tamu nggak diundang. Siapa itu? Kadang-kadang pengawas, kadang-kadang kepala kemenang. Yang datang itu sepertinya untuk apa ya? Untuk sengaja datang untuk mendapatkan
transport. Nah, kadang-kadang itu di luar anggaran. Nah, kadang-kadang dana taktis dibutuhkan, disiapkan, tapi sebetulnya harusnya itu sudah tercantum di RAPB. Dana taktis sekian. Nah, ini keluasaan dari kepala madrasah nanti menggunakannya. Ada pengaturan seperti itu. Baik, sementara apa mata kuliah kita pada hari ini kita anggap cukup dan semoga kalian bisa memahami bagaimana manajemen yayasan dan manajemen madrasah yang seharusnya kita laksanakan secara akuntabel, secara kredibel, secara bertanggung jawab, sehingga tujuan pendirian yayasan dan tujuan pendirian lembaga pendidikan itu betul-betul terwujud dan amal usaha kita itu betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdampak kepada masyarakat, perbaikan hidup masyarakat juga terwujud, kemajuan bisa dicapai. Kalau nanti ada yang masih ingin mendiskusikannya tentang tema ini bisa disampaikan melalui WA atau bisa juga disambung pada minggu depan. Demikian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.